Selamat pagi saudara-saudaraku terkasih. Saya atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah, selamat Natal, Tuhan memberkati kita semua. Ibadah Natal hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Pramudia Hidayat dengan tema Menjadi Saksi Natal bagi Dunia. Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah. Angkatlah hatimu di dalam doa. Angkatlah suaramu dalam puji-pujian. Biarlah matamu menyaksikan pengharapan dan tanganmu terangkat sebagai tanda kegembiraan. Sebab Tuhan sudah datang di tengah dunia dan Ia tinggal di antara kita. Mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 123 ayat 1 dan 2. Selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, coba di surga tinggi ujung baru. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Kyrie eleison, Tuhan tolonglah, semoga hidup kami tak bencana. Ibu Maria diberi karunia, melahirkan Engkau kudus dan mulia. Salam salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Dipersilahkan duduk. Saudara-saudari yang terkasih, tidak pernah terbayangkan di hari Natal setahun yang lalu bahwa tahun ini kita akan merayakan Natal dengan segala keterbatasan dan pembatasan. Pandemi yang berlangsung sepanjang tahun ini telah mengubah banyak aspek kehidupan kita. Tapi toh kita tetap dapat beribadah di hari Natal ini. Maka syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan, sebab Tuhan masih membimbing dan melindungi kita. Ia benar-benar hadir di segala pergumulan hidup. Bahkan Ia berjalan bersama kita melewati hari demi hari yang tidak mudah. Ini adalah bukti bagi kita bahwa Natal bukan sekedar dongeng atau cerita masa lalu. Natal sungguh-sungguh nyata dan berdampak dalam hidup kita. Immanuel. Lalu apa yang sudah kita lakukan sebagai tanda syukur atas pengalaman ini? Sudahkah kita menjadi saksi Natal bagi dunia seperti para gembala yang menyaksikan Natal dan mewartakannya ke seluruh dunia? Marilah kita merenungkannya dalam doa secara pribadi. Umat diundang untuk berdoa secara pribadi.
Di dalam keteduhan, saudara-saudara, marilah kita menyanyi di malam sunyi, di malam gelap sunyi senyap. Di malam gelap sunyi senyap, nyanyian malam menggegap, mewartakan lahirnya Sang Juru Selamat dunia. Noel, 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 lahirlah Raja Israel. Beritanya telah diberi oleh malaikat surgawi kepada kaum yang telah menjaga domba-dombanya. Noel, 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 lahirlah Raja Israel. Ya Bapa yang Sang Kasih, Engkau adalah pencipta kehidupan, dan Engkau pun selalu memelihara kehidupan, hingga Engkau menghadirkan diri melalui anak tunggal-Mu untuk membebaskan dan menyelamatkan kehidupan. Kami bersyukur bisa menyaksikan dan terus merasakan pemeliharaan dan penyelamatan yang Engkau nyatakan. Ya Kristus, Sang Bayi Natal, kehadiran-Mu di dalam palungan yang bersahaja menyadarkan kami akan kerendahan hati Sang Halik. Tetapi kami sebagai ciptaan-Mu kadang jauh dari citra-Mu. Kami kadang tidak mampu merendahkan hati saat kami mempertanyakan hadir-Mu di tengah pergumulan, saat kami mengeluh karena mimpi kami yang pupus, saat kami marah terhadap penderitaan dan tantangan. Ya Roh Kudus, Sang nafas kehidupan di dalam keberdosaan dan keterbatasan kami, Engkau tetap menjaga dan menyelamatkan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan ajarlah kami merasakan kebahagiaan yang Engkau beri, yang menggantikan duka dunia. Bakarlah nurani kami, agar citra kasih-Mu semakin terpancar dalam hidup kami. Amin. Kita lanjutkan dengan bersama-sama menyanyi di malam gelap sunyi senyap, baiknya yang ketiga dan yang keempat. Dan bintang terang bersinarlah di langit tinggi yang cerah, terang besar di dunia sekarang dan selamanya. Noel, 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 lahirlah Raja Israel.
cahayanya yang gemerlap, oleh kaum majus tampaklah mereka pun dipandunya mencari Raja mulia. Noel, 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 lahirlah Raja Israel. Saudara-saudara diundang untuk bangkit berdiri. Natal telah menghadirkan anugerah keselamatan dan damai bagi kita semua. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Kristus, engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Dengan penuh sukacita saudara-saudara, mari kita menyanyi Kidung Jemaat 99. Gita Sorga Bergema, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta kabar baik. Lahir Kristus Raja, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal. Firman Allah yang kata, kamu yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, di hari Natal yang indah ini, kami melihat cara baru Engkau menghadirkan damai sejahtera di atas muka bumi ini. Engkau menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah situasi bumi ini bergumul dengan pandemi COVID-19. Damai sejahtera itu merasuk ke dalam hati kami masing-masing. Bukan hanya ke dalam hati kami yang fisiknya saat ini sehat, tetapi juga merasuk ke dalam hati mereka yang terpapar COVID-19. Mereka yang ketakutan, mereka yang gelisah,
semuanya boleh mengalami damai sejahtera Tuhan. Sungguh-sungguh Engkau menyertai kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan kami akan bersama-sama mau melihat berita Alkitab. Di tengah-tengah kekurangan dan keterbatasan kami, kiranya Roh Tuhan yang kudus boleh menolong kami, agar kami disanggupkan untuk mengerti apa yang kami baca, menyimpannya dalam langkah perjalanan kehidupan kami, dan mewujud nyatakannya sebagai pengalaman nyata di jalan hidup kami yang ada di depan. Bersabdalah dengan kerendahan hati kami mendengarkannya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri untuk bersama-sama menerima Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara-saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Dipersilahkan duduk, saudara-saudara. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat Natal, selamat merayakannya dengan cara yang baru, cara yang sama sekali tidak bisa kita bayangkan. Tetapi saudara-saudara, cara itu tidak pernah akan bisa membatasi kasih karunia Allah dicurahkan kepada kita. Cara yang terbatas itu juga tidak akan pernah bisa membatasi damai sejahtera Allah yang diturunkannya ke dalam dunia. Hari ini kita merenungkan satu tema, yaitu menjadi saksi Natal bagi dunia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kalau saudara-saudara diberikan kesempatan untuk memilih, saudara-saudara akan pilih apa? Menjadi wong gede atau orang besar, atau wong cilik menjadi orang kecil? Ini bukan soal ukuran berat badan. Kalau wong gede mangane akeh, kalau wong kecil mangane sithik, bukan. Ini adalah soal keberadaan, soal kedudukan. Saudara-saudara, mungkin kita dalam hati mengatakan bahwa saya lebih senang jadi wong gede, orang besar. Kenapa? Kalau saya jadi orang besar, maka saya menganggap bahwa hidup saya terjamin, bahwa orang punya masalah. Kalau wong gede itu cenderung akan bisa menyelesaikan masalah dengan segala sesuatu yang saya miliki. Sulit gak masalah, saya punya sesuatu. Tapi barangkali ada juga di antara saudara-saudara yang mengatakan saya lebih baik memilih jadi wong cilik saja. Sebab makin gede seseorang, maka masalahnya semakin besar. Dan kalau orang makin besar, makin punya banyak hal, dia akan makin susah buat pasrah dan berserah. Saudara-saudara, tanpa disengaja, penggolongan semacam ini, ada wong gede dan wong cilik, semuanya terjadi, dan kemudian terpisahkanlah. Mereka wong gede berkumpul dengan wong gede, wong cilik berkumpul dengan wong cilik, berkelompok sendiri. Mereka membangun kelompok, membangun komunitas, saling mendukung, saling menjaga. Seiring berjalannya waktu, kelompok-kelompok ini makin kuat. Siapa wong cilik? Wong cilik adalah masyarakat lapis terbawah. Dipandang dari segi kekayaan, keturunan, dan pangkat, ya mereka di bawah. Saudara-saudara, tapi jangan salah, sekalipun mereka statusnya adalah wong cilik, mereka itu tidak luput dari perhitungan. Lihatlah, banyak partai-partai, kelompok-kelompok, ataupun denominasi-denominasi yang memberikan perhatian yang serius kepada wong cilik. Entah kenapa kelompok wong cilik ini dianggap punya kekuatan yang tidak terduga sebelum-sebelumnya, yang mungkin tidak dimiliki oleh kelompok wong gede. Jadi jangan mengabaikan wong cilik. Saudara-saudara, itu pelajaran yang penting dan dimunculkan juga dalam Alkitab. Kalau saudara-saudara mendengarkan istilah para gembala sebagaimana digambarkan dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20, ya mereka itulah wong cilik, kelompok yang miskin, kelompok yang tersisih, dianggap sebagai orang yang tidak terhormat. Ya udah, diabaikan saja. Mereka itu kotor, tidak taat hukum. Mereka itu sama saja seperti pemungut cukai. Tapi kaum tersisih ini tidak boleh dilihat sembarangan. Kaum tersisih ini menerima kedatangan dan kelahiran Tuhan Yesus itu, dan kemudian kelompok ini menyebarkan kabar itu dengan begitu cepatnya. Artinya ketika Alkitab mengatakan bahwa mereka bisa menyebarkan kabar dengan begitu cepatnya, artinya ini kelompok yang punya kekuatan luar biasa, bukan? Jangan sekali-kali mengabaikan kelompok ini. Saudara-saudara, mari lihatlah kaum gembala itu, wong cilik itu. Statusnya wong cilik. Barangkali banyak orang yang meremehkan dan mengabaikannya. Tetapi kaum gembala digambarkan sedemikian rupa menang dari status yang melekat pada dirinya. Meskipun orang-orang mengatakan ini, mengatakan itu, yang kurang baik, kurang enak, tetapi kelompok gembala ini menang
Dia tidak hanyut, tidak tenggelam, tidak jatuh, tidak kalah dengan berbagai macam isu yang menimpa dirinya. Lihatlah kata-kata mereka. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan. Saudara-saudara, kaum gembala ini, wong cilik ini, melihat dirinya berharga di mata Tuhan. Ketika orang banyak mempermasalahkan segala perbuatannya, ia tetap lanjutkan karyanya. Kelompok ini menolak untuk berhenti meski dihalang-halangi oleh kaum yang merendahkannya. Kelompok kaum gembala ini tetap melakukan dengan sebaik-baiknya, mewartakan kabar kelahiran, kabar keselamatan itu, sekalipun mereka kerap kali atau bahkan selalu dianggap tidak berharga, yang barangkali dalam kesehariannya omongannya nggak pernah didengar, tetapi begitu mereka tetap berkarya di tengah-tengah respon-respon yang muncul yang tidak menyenangkan hatinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Lukas pasal 2 memperlihatkan bagaimana kaum gembala melihat dunia. Ketika banyak kalangan, termasuk wong gede, melihat dunia sebagai tempat eksploitasi. Dunia itu punya kekayaan seperti apa, disedot sedemikian rupa, dikeruk sedemikian rupa untuk puas, untuk dirinya sendiri. Tetapi kaum gembala melihat dunia justru sebagai tempat di mana terwujudnya damai sejahtera Tuhan. Mereka tidak putus asa dengan dunia yang pada saat itu sudah rusak dan kacau. Bahkan mereka ketika jadi korban penindasan, kekacauan dan kerusakan dunia, mereka justru menjadi sosok-sosok, memerankan peran-peran di mana menjadi bagian daripada karya keselamatan Allah. Redaksi Lukas pasal 2, lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Lihatlah kata-kata itu memperlihatkan betapa mereka bergegas-gegas ingin sekali menanggapi berita keselamatan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para gembala mewartakan Natal di tengah-tengah bahaya besar, ancaman kematian ataupun hukuman berat dari penguasa yakni Herodes. Tetapi saudara-saudara, apa yang dilakukan para gembala ini bukankah mengikuti apa yang juga dilakukan Allah bagi dunia ini? Allah hadir dalam diri Yesus Kristus ke dalam dunia. Bukankah itu sama saja Allah datang ke tempat musuh? Yang pada saat itu kan bukankah digambarkan sedemikian rupa dalam Alkitab kita? Herodes mendengarkan kabar akan ada raja baru dan kemudian ia membantai bayi-bayi. Yesus pada saat itu sedang jadi bayi. Tapi saudara-saudara, lihatlah juga betapa Allah itu merendahkan diri dan memutuskan untuk mengambil tindakan yang penuh resiko hadir di dalam dunia ini, mengunjungi musuhnya dan mengampuni musuhnya. Saudara-saudara, jadi tidaklah berlebihan kalau gembala itu bersorak-sorai, karena mereka melihat bahwa Allah itu mengampuni manusia. Lihatlah para gembala bersorak-sorai, bukan harapanku terwujud, tetapi harapan dunia terwujud. Bukan karena rumahku selamat, tetapi karena dunia beroleh keselamatan.
Di masa Natal, dalam situasi pandemi seperti ini, apa berita keselamatan bagi dunia yang sedang mengalami pandemi COVID-19 seperti sekarang ini? Kita mulai dengan merenungkan satu pertanyaan, adakah wong cilik seperti gembala-gembala itu bergerak sedemikian bergegasnya? Bagaimana gembala-gembala itu? Tetap teguhkah sekalipun fisik dan batin sudah terasa begitu lelah? Tetap berjalankah meskipun barangkali kakinya sudah pincang dan berdarah-darah? Mari lihat situasi pandemi ini. Tenaga-tenaga kesehatan berkorban sedemikian rupa dengan serius. Tenaga-tenaga ahli berkarya dengan begitu serius menemukan vaksin bisa menyebarkan, mengujinya supaya ini tetap aman kepada seluruh warga. Di saat yang sama kita sedang merenungkan berita Allah yang hadir datang ke dalam dunia menjadi daging seperti kita semua. Saudara-saudara, Allah hadir ke tempat yang gelap dan kelam untuk menemani dan merasakan pergumulan kita, menemani mereka yang terus-menerus harus menghadapi pasien, menemani mereka yang terus-menerus berjuang supaya ini tidak terjadi persebaran, menemani mereka yang terus-menerus bertahan supaya protokol ini dijaga dengan baik, menemani mereka yang terus berupaya menemukan penyembuhan vaksin itu dengan sebaik-baiknya. Allah hadir menemani mereka semua, menemani kita. Dan karenanya redaksi Alkitab mengatakan menjadi daging nyata. Allah itu memegang tangan kita. Allah itu menarik kita dari mara bahaya. Allah itu menepuk pundak kita dan menyadarkan kita betapa banyak hal yang mesti kita lakukan supaya damai sejahtera ini terwujud. Allah yang menjadi daging itu mengingatkan agar kita tidak sembrono dengan dunia ini yang sedang dengan mudah tular menulari. Jadi ketika Allah sedang menjaga kita dengan sangat serius, hadir di tengah-tengah kita dengan sangat serius, di situ juga kita sedang mengucapkan selamat Natal kepada semua saudara-saudara kita. Nah, itulah yang sedang kita renungkan bersama-sama saudara-saudara. Damai sejahtera Allah sungguh-sungguh nyata, sungguh-sungguh ada, sungguh-sungguh berlimpah-limpah, dan patut kita syukuri. Damai sejahtera Allah itu kita bagikan, kita mendoakan banyak orang, dan kita terus menjaga diri dengan sebaik-baiknya. Nama Tuhan yang dimuliakan dalam Natal kita. Amin. Marilah kita berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Mbak. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, dalam doa syafaat Natal kami pada kesempatan hari ini, kami bersatu hati dengan mereka yang dirawat di rumah sakit dengan segala macam pergumulan dan harapan-harapan medis yang dimilikinya. Kami bersatu di dalam doa, ya Tuhan, memohon kekuatan-Mu, damai sejahtera-Mu, perlindungan-Mu, dan anugerah kesehatan dari-Mu. Juga kami berdoa, ya Tuhan, bersama-sama dengan mereka tenaga-tenaga kesehatan yang ditugaskan di berbagai macam tempat, di puskes-puskes, di rumah sakit, dan di berbagai tempat. Mereka yang harus bersentuhan langsung dengan yang sakit, yang dengan demikian mudah tertularnya. Di dalam kerisauan dan keraguan hati mereka, kami bawa mereka di dalam doa. Kami dukung mereka di dalam doa. Ya Tuhan, anugerahkanlah damai sejahtera dan perlindungan. Tetap kuat, tetap sehat di tengah-tengah menjalankan tugas-tugasnya yang penuh dengan resiko itu. Dan kami juga berdoa bersama-sama dengan gereja-gereja Tuhan yang merayakan Natal dengan berbagai macam keterbatasan yang ada, dengan alat-alat yang terbatas, sinyal-sinyal internet yang terbatas, dan juga keterbatasan kegagapan teknologi setiap kami. Kami yakin, ya Tuhan, damai sejahtera-Mu turun atas kami. Karena itu mampukanlah kami memiliki hati yang peka, yang boleh terus merasakan damai sejahtera ilahi di tengah-tengah manusia di bumi ini. Dan kami juga terus berdoa bagi bangsa negara kami yang bukan semata-mata bergumul tentang pandemi COVID-19 ini, tetapi juga bergumul dengan kerinduan akan kedamaian, ketenangan di tengah-tengah isu-isu pengrusakan, penghancuran, dan terorisme yang ada. Di tengah-tengah keberadaan kelompok-kelompok yang berupaya untuk mengganti dasar negara kami. Di tengah-tengah kelompok-kelompok yang melakukan tindakan-tindakan yang destruktif. Tuhan yang kiranya menolong kami, dimampukan untuk bersikap bijaksana bersama-sama dengan pemerintah dan aparatur negara, juga aparat-aparat keamanan. Tuhan yang menolong sehingga kami bersama-sama hadir mewujudkan damai sejahtera bagi negeri kami tercinta, Indonesia. Inilah syafaat kami di hari Natal. Dengarkanlah kami, bayi Yesus, yang menyampaikan permohonan dari kedalaman hati kami. Amin. Jemaat, mari kita mensyukuri karya Sang Natal dalam seluruh kehidupan kita, sambil mengingat firman Tuhan dalam nats persembahan dalam Yesaya 12 ayat 4 yang berbunyi, "Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, maksudkanlah bahwa namanya tinggi luhur." Sebelum persembahan diantar ke depan, kita bersama-sama menaikkan pujian di dalam palungan. Yesus berbalukan,
Jemaat diundang berdiri, kita akan bersama-sama masuk dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah Sang Terang dalam kehidupan kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa atas pemeliharaan dan berkat-berkat-Mu yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Saat ini kami bersyukur atas semua kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati. Kami datang dengan membawa persembahan. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menguduskannya, sehingga persembahan ini berguna di dalam pelayanan dan kesaksian. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Persilakan. Saudara-saudara, jadilah saksi Natal bagi dunia. Ceritakanlah pengalaman hidup kita bersama dengannya. Wartakan kehadiran Allah dalam hidup kita melalui tutur kata maupun perbuatan kita. Siarkanlah kemuliaannya ke seluruh dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira menggegam. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah Terpujilah Tuhan. ini dan selamanya. Kiranya sukacita Natal melimpahimu karena sang kebenaran sudah lahir. Kiranya engkau mengalami pemulihan karena sang juru selamat sudah lahir. Kiranya damai selalu beserta dalam hidupmu karena sang pembebas sudah lahir. Dan Allah Sang Bapa melalui Yesus Kristus Sang Bayi Kudus dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkatimu untuk menjadi pewarta kebaikannya kini dan selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin.
Kami segenap Majelis Jemaat mengucapkan selamat Natal. Semoga di Natal yang baru ini kita bersama-sama sekalipun jarak memisahkan kita, Tuhan bersama-sama dengan keluarga dan sampaikan salam bagi keluarga di rumah. Selamat Natal.